Oke, sudah. Silakan. Apa yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Kasian sekali tadi yang sebelum saya itu. Udah stres dia. Bisa nggak Pak, kalau saya punya batu, saya bikin batu itu 2 atau 3, bisa nggak Pak? Nanti saya sembah-sembah batu. Bisa, tapi karena dia berhala nggak bisa dibuat 3, harus dia sendiri. Seharusnya mereka kritis lah bertanya sama yang lebih paham diantaranya kan? Iya. Terus supaya didengar ini para tetangga kita nih Pak, Tuhan kalau bisa jadi manusia itu sesuatu kehebatan loh Pak. Betul. Jangan dibilang tidak serupa dengan makhluknya atau hina. Jadi kalau menjadi tumbuhan, menjadi binatang nggak hina. Itu harus kritis mereka bertanya. Oh iya ya, Tuhan si itu kok bisa jadi manusia? Berarti hebat dong. Kok Tuhan kita nggak bisa ya? Harusnya mereka kritis. Ini supaya didengar Pak. Entah RT 8, RT 9, terserah lah. Oke, itu intermezzo Pak. Nah, ini ya dikatakan Tuhan mengatakan kepada iblis, makananmu si debu tanah, yaitu kita manusia. Kemudian Roma 6 ayat 23, upah dosa adalah maut Pak. Artinya kita semua akan mati. Betul. Daging kita akan mati. Akan menjadi tanah dan akan menjadi makanan si iblis. Karena kita semua akan berdosa. Kecuali yang 2 orang itu. Henok dan Elia. Iblis tahu Pak, kita semua akan mati dan berdosa. Kenapa iblis harus capek-capek untuk menjerumuskan kita? Padahal iblis tahu kita akan berdosa dan kita menjadi makanannya. Kenapa harus capek-capek iblis ini Pak? Silakan. Ya. Kenapa iblis harus capek-capek? Karena kalau tak ada orang berdosa, maka nggak ada makanan iblis. Contoh Henok dan Elia tidak berdosa, kan iblis tak bisa menyentuh dia. Dan dia tidak mati. Ini pertanyaannya yang kritis, tapi juga bagus ya. Kenapa tidak bisa kita bujuk iblis? Supaya dia tidak bisa membuat kita berdosa. Maka kita semua nanti masuk surga. Jadi iblis tak ada lagi makanannya ya. Dia tidak bisa makan hewan, tidak bisa. Karena dia makanannya si debu tanah. Ya. Tuhan kan sudah berfirman kepada iblis, makananmu si debu tanah. Artinya iblis sudah tenang Pak. Oh iya ya, makanan kita si debu tanah sudah Tuhan berikan nih. Artinya iblis kan sudah dikasih Pak. Makananmu si debu tanah. Nggak perlu lagi capek-capek gitu maksud saya. Bagaimana? Silakan. Ya. Orang tidak capek bekerja, itu hanya di sorga. Tinggal disuruh memetik buah-buahan. Ketika di bumi, bersusah payah untuk mencari makan. Maka laki-laki itu mengusahakan tanah. Dan iblis sialnya dia dibuang ke bumi. Maka dia pun untuk makan harus bersusah payah. Kan makananmu seumur hidupmu adalah si debu tanah. Maka iblis sudah tahu makananku adalah manusia. Sudah dihidangkan semua. Tapi kan dia harus bersusah payah juga untuk makan kita. Sama dengan kita manusia. Semua disediakan Tuhan di bumi ini. Tapi kan kita harus mencari. Aku mau makan apa hari ini ya? Harus kita cari. Demikian juga iblis. Hari ini dia mau makan yang mok-mok, yang gemuk. Besok dia mau makan yang kurus. Misalnya begitu. Ya sama aja. Makanan itu sudah tersedia. Tapi dia harus mencari makannya. Kan dibilang makananmu seumur hidupmu adalah debu tanah. Silakan. Baik. Bisa nggak Pak Tuhan mematikan iblis? Sementara iblis terbuat dari roh. Silakan. Tuhan bisa mematikan iblis ketika Tuhan mau menghukum iblis. Sialnya. Ini kita bicara sialnya aja lagi. Tuhan tidak mematikan iblis. Sebentar Pak. Iblis ini dari roh loh Pak. Silakan. Iya. Kan suka-suka Tuhan. Kita sudah mengetahui tak ada yang tidak mungkin bagi Tuhan. Cuman permasalahannya firman Tuhan itu yang nggak bisa dilawan Tuhan itu sendiri. Karena firman Tuhan itu kekal. Apa firman Tuhan itu?
Dibilang kepada iblis, seumur hidupmu makananmu si debu tanah. Coba dibilang Tuhan pada saat itu, iblis, matilah kau katanya. Mati iblis itu. Tapi kenapa Tuhan tidak membuat itu? Tetapi dia bilang, makananmu seumur hidupmu adalah si debu tanah. Firmannya kekal. Matikan dulu mic-nya Pak, sakit telingaku. Firmannya kekal, tidak bisa diubah-ubah manusia. Bahwa makananmu adalah si debu tanah. Rahasia terbesar, kenapa Tuhan tidak mematikan si iblis? Kalian boleh baca di Kejadian 3 ayat 22. Dibilang di situ, jangan manusia itu telah menjadi salah satu seperti kita. Jangan sampai dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh pohon kehidupan. Ya, sebenarnya manusia itu juga tidak akan mati kalau dia sialnya manusia itu tidak difirmankan apa kegunaan pohon kehidupan. Hanya dijelaskan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Pada hari engkau memakannya, engkau akan mati. Si Adam itu tidak dijelaskan apa kegunaan pohon kehidupan. Andai kata dijelaskan, dia lari ke pohon itu, maka dia akan hidup abadi. Kan gitu ya. Nah, kenapa Tuhan tidak mematikan si iblis? Memang betul roh tidak bisa mati, katanya. Roh yang bagaimana yang tidak bisa mati? Kalian baca, takutlah kepada yang bisa membunuh selain tubuh, yakni jiwa. Tuhan bisa membunuh jiwa, kawan. Jiwa itu kan kayak roh. Ya, tunggu ku buka ayatnya. Bentar. Sabar ya. Matius 10 ayat 28. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh. Tetapi yang, mataku agak silindris, jadi sulit membaca ya. Tunggu dulu, karena ada pernah kena gula itu. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya. Jadi kawan, kita nanti dihukum di neraka itu. Tubuh dan jiwa itu menyatu. Kan sudah aku bilang sama kalian, kalau dia tidak menyatu, itu tidak bisa, tubuh tidak menyatu dengan jiwa, ya dianggap kayak zombie, itu matilah. Ya. Jiwa juga demikian, tidak bisa merasakan apa-apa. Jadi disatukan baru dia bisa merasakan apa-apa. Nah, suka-suka Tuhan sebenarnya kawan. Tuhan bisa membunuh roh. Jangan kalian salah ya. Tetapi ada satu yang membuat Tuhan tidak bisa. Apa itu? Yohanes 6 ayat 63. Dikatakan rohlah yang menghidupkan. Iblis itu dulu dihidupkan dengan roh Tuhan. Kan iblis hidup. Tuhan tidak tahu dia bahwa dia akhirnya berkhianat seperti itu. Paham ya? Iblis itu kawan. Rohlah yang menghidupkan. Gak ada yang lain. Makanya Tuhan di dalam diri iblis itu dulu ada roh Tuhan. Kemudian dibilang apa? Rohku tidak selamanya di dalam manusia. Sedangkan Tuhan bisa menarik rohnya dari dalam manusia. Demikian juga dari dalam iblis. Bisa ditarik Tuhan kawan. Nah, dibaca kalian Kejadian 3. Tuhan berkata kepada iblis. Hukumanmu seumur hidupmu adalah memakan si debu tanah. Ini menyangkut keseimbangan. Kalau manusia itu tidak dimakan iblis. Maka manusia itu ya abadi. Tidak ada yang mati. Sementara di Kejadian 3 ayat 22 sudah jelaskan. Jangan sampai manusia itu menyentuh pohon kehidupan itu. Maka dia akan abadi hidup selama-lamanya. Manusia hidup selama-lamanya itu kalau iblis tidak ada. Ya kita nggak berdosa. Upah dosa adalah maut. Maka kita tidak akan masuk ke maut. Perhatikan baik-baik. Dibilang pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Jangan sampai manusia ini umurnya lebih 1000 tahun lewat 1 detik. Itulah sebabnya manusia tertua 960
9 tahun atau berapa Metusalah itu ya. Adam mati 930, tidak sampai 1 hari. Maka iblis ini untuk menggenapi firman Tuhan. Karena di Kejadian 2 ayat 17 dia mengatakan, pada hari engkau memakannya engkau akan mati. Titik. Silakan. Baik. Nanti di sorga, pohon pengetahuan sudah dijaga 2 kerub. Kalau dijaga 2 kerub ini, apakah ada nantinya Pak celah atau kecolongan bawah kerub ini, kecolongan sehingga kita yang nanti di sorga, apakah ada salah satu atau siapapun yang berhasil menyentuh atau memakan buah pengetahuan itu nantinya setelah kita di sorga? Silakan. Itulah hebatnya Tuhan kita. Dia memikir jauh ke depan. Ketika manusia itu berdosa, sudah dikatakan jangan sampai dia menyentuh pohon kehidupan. Karena dia nanti akan hidup selama-lamanya. Maka dijagalah kerub. Nah, nanti manusia di hari akhir, di Wahyu 2 ayat 7 atau berapa ya, siapa yang bertelinga hendaklah mendengar bahwa manusia akan diberi makan roti kehidupan di Taman Firdaus. Jadi roti kehidupan berdampingan dengan pengetahuan. Oke. Kalau sudah dijaga oleh kerub, kita nanti hidup di Firdaus. Kita juga tidak punya celah untuk menyeberang ke pohon pengetahuan. Tidak ada karena sudah dijaga kerub. Dulu kan tidak dijaga. Silakan. Tapi Pak, bisa kita bayangkan Pak, kita bisa bermiliar-miliar nanti di surga sana. Itu gimana kolerasinya kalau secara psikologi kita Pak? Silakan. Ya, kita bermiliar-miliar pun urusannya apa? Wah, dunianya kecil, enggak. Maka tidak salah kita menonton film untuk menambah pengetahuan kita. Saya pernah nonton MIB itu ya, Men in Black, kalau nggak salah 1. Dunianya itu sekecil ini. Begitu lihat dalamnya jutaan di situ apa, hidup entah malu-malu apa itu. Segini segenggaman kita ini. Apalagi lah Tuhan, aduh sudahlah. Di mata Tuhan itu, kita itu seperti atom. Ya makanya kalau ucil muslim bingung. Loh surga orang Kristen sekian hasta. Iya. Dia kira Tuhan itu kecil sebaya kita. Makanya ukuran manusia itu kalau sini saya itu penuh. Aduh dianggapnya kok kayak atom itu. Jadi segini pun susah kali penuh. Harus miliaran baru bisa. Silakan. Baik. Setelah kita kehidupan di sorga nantinya Pak. Kita hidup di dalam tubuh kemuliaan. Tidak ada kawin mengawin. Kalau tidak ada kawin mengawin dan hidup tubuh kemuliaan, apakah kita nanti seperti robot Pak di sorga? Kita tidak bisa berontak, kita tidak bisa belok kiri belok kanan. Apakah seperti itu gambarannya? Silakan. Oke. Saya membandingkan malaikat Pak. Malaikat itu kan nurut Pak. Apakah seperti itu? Kayak robot? Silakan Pak. Oke. Aduh, tunggu dulu. Kepala aku agak pening tiba-tiba. Entah kenapa ya. Kebanyakan minum apa ini aku? Apa teh? Aduh, ada teh warna. Udah ini aja terakhir Pak. Yang tadi. Ini terakhir udah. Silakan Bapak. Ya. Tunggu. Ya. Bagaimana kehidupan kita nanti kalau di sorga? Alkitab menjelaskannya hidup kita normal. Cuma di sana tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa seksual. Seksual itu timbul kan karena kita daging. Maka kita hidup dengan tubuh kemuliaan. Kita tidak mengenal lagi kejahatan. Karena iblis tidak ada. Tapi kita punya pikiran, Tapi pikiran yang apa? Iblis tak ada, maka pikiran jahat tak ada. Pahami dulu. Makanya selalu aku bilang di dalam diri manusia ada 3 roh. Yang pertama adalah Roh Kudus itu untuk mempengaruhi sisi baik. Iblis untuk mempengaruhi sisi jahat dan untuk mengambil keputusan
Itu roh Zakaria 12 ayat 1. Iblis nanti dihukum di neraka. Maka di sorga tidak ada yang namanya kejahatan. Tidak ada yang mempengaruhi sisi jahat kita. Sehingga di sorga kita baik terus. Dan kita bisa hidup. Ya berpikir juga kita. Tapi pikirannya baik semua. Nggak ada yang jahat. Di neraka sebaliknya. Tuhan tidak ada di sana. Maka pikiran itu semua jahat semua. Jadi neraka orang ada orang bilang manusia nanti di neraka dihukum Tuhan. Siapa yang menghukum manusia di neraka? Dia bilang malaikat. Berarti malaikatnya itu pendosa, makanya selama-lama di neraka. Neraka itu tempat kekal. Tapi logika yang benar adalah sisi baik di sorga itu sisi baik di neraka enggak ada. Yang ada sisi jahat. Maka manusia di situ yang saling siksa menyiksa. Tuhan tidak turun lagi ke situ karena itu tempat kekal. Tuhan pun tidak mengutus malaikatnya untuk menyiksa di sana karena itu tempat kekal. Kalau sampai diutus malaikatnya ke sana, malaikat itu berdosa. Maka timbul sifat jahat di dalam dirinya, sifat baiknya hilang. Karena malaikat itu kan punya sifat baik, sifat jahat enggak. Apakah kita hidup seperti robot? Kita tidak seperti robot. Kita bisa memutuskan, tapi pikiran kita baik semua. Kalau robot dia tidak punya pikiran. Kalau dibuat pun pikiran kecerdasan buatan, dia nanti bisa menganalisa yang baik dan jahat. Jangan kalian kira robot itu hanya bisa baik saja, jahat pun dia bisa. Tapi kalau dibilang seperti hewan, hewan tidak punya pikiran. Dia pun memiliki sifat jahat, yakni membunuh mangsanya. Ya kan? Sesama dia pun bunuh-bunuhan. Oke, itu yang bisa aku bilang. Ada lagi? Cukup Pak Debaters. Terima kasih. Saya mau bilang yang di bawah, Pak Debaters, yang di bawah. Bahwa saya percaya Tuhan saya adalah Tuhan yang hidup. Dia bukan Tuhan yang nyata. Dia pernah turun ke dunia menjadi manusia. Itulah kehebatan Tuhan saya. Dan Tuhan saya tidak membenci yang tidak beriman kepadanya. Dia tetap mengasihi dan menunggunya. Amin. Betul. Shalom. Shalom. Terima kasih.